Kita berpindah kepada materi di bab selanjutnya, yaitu mengenai korelasi dan regresi. Pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari tentang statistika deskriptif pada permulaan pertemuan. Selanjutnya kita sudah mempelajari dua area yang penting pada materi statistika inferensia, yaitu interval konfidensi dengan rumusnya yang begitu banyak, dan juga uji hipotesis dengan juga rumusnya yang banyak pula. Ada satu bagian dari statistika inferensia yang berfokus pada penentuan hubungan atau relasi di antara dua atau lebih variabel kuantitatif atau variabel angka. Sebagai contoh di sini, seorang bisnismen, seorang pengusaha, dia mau mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah atau volume penjualan pada suatu bulan dihubungkan dengan jumlah atau banyaknya iklan advertising yang dilakukan oleh perusahaan tersebut pada bulan itu. Atau di contoh yang lain, seorang pengajar atau pendidik itu dia tertarik untuk menentukan apakah jumlah jam belajar dari siswa itu memiliki hubungan terhadap hasil belajar pada ujian tertentu. Jadi di sini ada beberapa kali pengulangan kata hubungan. Pada contoh yang lain, seorang ahli medis dia tertarik dengan pertanyaan seperti apakah kafein itu berhubungan dengan serangan jantung atau kerusakan jantung? Atau apakah ada hubungan antara umur seseorang dengan tekanan darahnya? Contoh yang lain, apakah seorang ahli hewan yang ingin mengetahui ada hubungan antara berat dari kelahiran saat lahir dari seekor binatang tertentu dihubungkan dengan waktu hidup dia, waktu lama dia hidup? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sudah diungkapkan di buku ini itu dapat dijawab dengan menggunakan teknik korelasi dan regresi. Lalu apa itu korelasi? Korelasi itu adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan linear ada pada variabel-variabel. Jadi, sekali lagi, korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat hubungan linear di antara variabel yang diteliti. Sedangkan regresi atau regression adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan sifat dari hubungan tersebut, sifat dari hubungan di antara variabel, yaitu sifat positif atau negatif, linear atau tidak linear. Sekali lagi, regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan sifat dari hubungan antar variabel tersebut, yaitu dia positif atau negatif, linear atau tidak linear. Jadi regresi bisa dikatakan adalah kelanjutan daripada korelasi. Nah, pada materi ini kita akan menekankan pada pemikiran apakah dua atau lebih variabel itu berhubungan secara linear. Ketika dikatakan linear, maka Anda pertama-tama harus memahami linearly itu artinya dia berhubungan seperti garis lurus. Jika iya, seberapa kuat hubungan tersebut? Jadi kalau dia ada hubungan linear, seberapa kuat hubungan tersebut? Lalu, tipe hubungan seperti apa yang ada? Lalu yang terakhir adalah jenis prediksi apa yang bisa dilakukan dari hubungan tersebut. Jadi 4 hal ini kita akan pelajari seperti melihat hubungan manusia ya. Menanyakan
berapa variabel, menyatakan berapa kekuatan, lalu tipe hubungan, dan juga prediksi. Oke, untuk menjawab dua pertanyaan yang di atas, kita melakukan pengukuran angka terhadap dua atau variabel yang lebih, apakah dia berhubungan linear atau tidak, dan juga kita mengukur kekuatannya. Ini adalah bagian dari materi koefisien korelasi. Sedangkan untuk dua yang selanjutnya itu adalah bagian dari regresi. Selanjutnya, kita perhatikan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu tipe hubungan apa yang ada itu. Kita harus memastikan bahwa pertama-tama hubungan itu ada. Lalu kita bisa menentukan apakah hubungan itu adalah sederhana atau simple, dan atau dia multiple atau lebih kompleks ya. Dalam hubungan yang sederhana atau simple itu terdapat dua variabel. Jadi hubungan simple atau sederhana itu terdapat dua variabel yang disebut dengan variabel bebas, atau bisa juga disebut dengan variabel explanatory atau variabel prediktor, dan variabel tidak bebas atau variabel dependent, atau bisa dikatakan variabel terikat, atau juga bisa disebut dengan variabel yang berespon atau variabel respon. Hubungan yang sederhana ini analisisnya disebut dengan regresi sederhana. Oke. Regresi sederhana. Ketika terdapat satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel terikat. Sebagai contoh, seorang manajer mau mengetahui apakah jumlah atau lamanya penjual ya, lamanya pegawai yang bekerja di bagian penjualan, lama dia bekerja itu dalam suatu perusahaan itu memiliki pengaruh atau memiliki hubungan terhadap jumlah penjualan yang perusahaan itu lakukan atau perusahaan itu buat. Nah, untuk mempelajari macam kasus seperti ini melibatkan hubungan regresi yang sederhana, yaitu hanya ada dua variabel, yaitu jumlah pengalaman dia bekerja dan juga jumlah atau banyaknya penjualan yang dia buat. Nah, selanjutnya untuk hubungan yang multiple atau regresi ganda ya, berganda, multiple regression, itu terdapat dua atau lebih variabel yang bebas untuk digunakan memprediksi satu variabel yang terikat. Jadi di sini ada dua atau lebih variabel yang bebas atau prediktor untuk digunakan memprediksi satu variabel yang terikat. Jadi pada materi yang ini kalian harus sekali lagi membedakan dengan dua topik statistika inferensi yang sudah kita pelajari waktu lalu, yaitu yang pertama interval konfidensi, itu kita mengestimasi nilai rata-rata atau varians itu terletak di antara dua angka sebagai interval. Lalu pada materi selanjutnya kita mempelajari uji hipotesis, yaitu membandingkan dua rata-rata, membandingkan dua varians, proporsi, atau satu rata-rata ya, menggunakan uji Z, uji T. Bukannya itu telah berlalu, tetapi di sini kita melanjutkan materi, tetapi kita akan tetap menggunakan prinsip uji hipotesis selanjutnya pada materi korelasi ini. Oke, kita kembali ke sini, ke multiple relationship atau regresi berganda. Sebagai contoh, seorang pengajar, dia ingin mengetahui, dia menyelidiki antara hubungan antara keberhasilan siswa di universitas dan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, yaitu misalkan jumlah dia belajar, lalu juga nilai sebelumnya ya, sebelum dia di universitas, lalu latar belakang sekolahnya, student high school background ya, latar belakang sekolahnya. Tiga hal ini kita lihat hubungannya dengan keberhasilan mahasiswa itu di universitas.
Jadi untuk kasus ini kita melihat ada beberapa variabel yang diteliti, yaitu variabel terikat keberhasilan mahasiswa itu di universitas, lalu variabel bebasnya yaitu jumlah dia belajar, ya, nilai dia sebelumnya, dan juga latar belakang universitas. Selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa suatu hubungan yang sederhana, ya, regresi sederhana itu bisa hubungannya positif atau negatif. Hubungan yang positif itu ada ketika dua variabelnya, relation yang simple, ya, berarti ada dua variabel. Kedua variabel itu naik atau meningkat atau turun atau menurun secara bersama-sama. Jadi nilainya itu kalau yang satu naik maka yang satu juga itu naik. Kalau yang satu turun maka nilai yang satunya juga turun. Dia bergerak bersama-sama. Sebagai contoh, tinggi badan dan berat badan itu berhubungan. Dan hubungan itu bernilai positif. Karena semakin tinggi seseorang, maka berat badannya itu akan semakin tinggi, ya. Semakin tinggi seseorang, maka berat badannya pun semakin naik. Itu dikatakan hubungan yang positif. Lalu kalau hubungan negatif seperti apa, ya? Jadi perhatikan hubungan yang positif yaitu dia naik bersama-sama dan dia bisa turun bersama-sama. Sedangkan hubungan yang negatif yaitu ketika satu variabelnya meningkat, maka variabel yang lain itu menurun. Atau sebaliknya, ya, sebaliknya jika variabel yang satu menurun, maka satu variabel yang lain itu naik. Sebagai contoh, ketika kita mengukur kekuatan dari orang tua yang sudah berumur 60 tahun ke atas, kita bisa melihat bahwa kita bisa menemukan bahwa ketika umurnya meningkat, maka kekuatannya pada umumnya kekuatan akan menurun. Semakin tua maka semakin lemah. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mempelajari tentang tipe hubungannya, yaitu apakah dia sederhana atau dia berganda. Atau selanjutnya apakah dia itu hubungannya positif atau hubungannya negatif. Positif sekali lagi naik atau turun bersama-sama, sedangkan negatif itu yang satu naik maka yang satu turun, ataupun yang sebaliknya, yang satu turun maka yang satu akan naik. Terakhir kita menyelidiki bahwa ketika hubungan itu ada, maka kita bisa membuat suatu prediksi. Prediksi itu biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti pada kasus peramalan cuaca atau stock market analysis, ya. Saham, harga pasar, yaitu prediksi penjualan, ya. Panen, penggunaan bahan bakar, prediksi olahraga. Jadi ada prediksi yang dikatakan di sini dia akurat, ada yang tidak akurat, ya. Dia akurat karena hubungannya, ya, setelah diukur hubungannya itu kuat, maka prediksinya bagus. Kalau hubungannya tidak akurat, maka mungkin prediksinya itu akan sangat keliru. Selanjutnya kita masuk kepada scatter plots, yaitu suatu diagram yang menggambarkan hubungan. Scatter plots itu kita menggambarkan hubungan antara dua variabel. Misalkan di sini seorang peneliti mau mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah waktu belajar atau banyaknya waktu belajar dengan nilai yang diperoleh waktu ujian. Maka peneliti itu memilih sampel secara acak, ya. Secara acak maksudnya setiap orang dipilih itu punya peluang yang sama, ya. Jadi setiap orang berhak dipilih dan tidak dipilih, begitu kira-kira. Jadi dia punya peluang yang sama. Setelah itu diperoleh nilai ujiannya, ya. Jadi ada 6 siswa di sini. Lalu dicatat jumlah atau banyaknya lamanya dia belajar. Lalu setelah dia ujian dicatat nilai yang dia peroleh. Lalu kita akan melihat hubungannya. Sebelum kita ke situ, kita ingat kembali ada yang namanya variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang bisa kita kontrol atau kita manipulasi. Ini seperti ketika kita mempelajari persamaan garis lurus, ya.
variabel bebas itu biasa disimbolkan dengan huruf X. Biasanya kalau kita menghitung misalkan Y sama dengan 2X ditambah 1, maka kita bisa memanipulasi atau memodifikasi nilai variabel X guna kita mendapatkan nilai Y yang bersesuaian dengan X. Misalkan kita masukkan 0, maka kita dapat Y1. Kita masukkan nilai X1, maka kita dapat nilai Y sama dengan 3. Jadi variabel X itu dikatakan sebagai variabel bebas karena nilainya itu bisa kita manipulasi atau kita ganti ya sesuai dengan nilai yang ditentukan pada domain yang ada pada soal pada kasus. Nanti nilai Y akan mengikuti hasil substitusi nilai X, itu namanya variabel bebas. Variabel dependent atau variabel yang kita simbolkan biasanya dengan huruf Y itu adalah variabel yang tidak bisa kita kontrol karena nilainya tergantung pada nilai X. Nah, pada kasus yang kita pelajari di nomor ini yaitu variabel Y yaitu nilainya dan variabel X itu adalah jumlah jam belajar. Jadi kita mau melihat hubungan banyak atau lamanya dia belajar terhadap nilai yang diperoleh. Nilai X bisa berubah-ubah, nilai jawaban, nilai hasil pada ujiannya itu bergantung pada nilai X. Nah, ketika kita menentukan X dan Y variabelnya, terkadang itu tidak terlihat secara jelas ya. Kalau di sini kita bisa lihat jelas mana X dan mana Y. Tapi dalam beberapa kasus buku ini mengatakan itu tidak selalu kelihatan jelas ya. Dia tidak langsung kelihatan jelas dan kadang-kadang kita bisa menentukan secara sembarang. Secara sembarang itu bukan berarti sembarangannya, tetapi maksudnya kita bisa menentukan terserah kita ya. Mana yang X dan mana yang Y. Contohnya kalau seorang peneliti itu mau meneliti efek dari umur, tekanan darah, maksud saya mengukur tekanan darah berdasarkan umur ya. Jadi dia bisa saja mengasumsikan bahwa umur yang mempengaruhi tekanan darah. Jadi variabel dari umur itu disebut dengan variabel bebas, sedangkan tekanan darah itu bisa diasumsikan sebagai variabel yang terikat. Pada contoh yang lain ya, jika seorang peneliti itu mempelajari tentang perilaku para suami, tentang suatu persoalan dan juga perilaku para istri tentang isu yang sama, persoalan yang sama, maka akan sulit untuk menentukan variabel bebas dan variabel tidak bebas. Berbeda dengan masalah umur dan tekanan darah tadi ya. Bisa kelihatan umur mempengaruhi tekanan darah. Tetapi pada kasus ini agak sulit menentukan ketika kita membandingkan melihat hubungan antara persepsi atau sikap suami terhadap suatu masalah dan juga sikap istri terhadap suatu masalah, maka kita akan kesulitan menentukan mana yang variabel bebas dan mana variabel terikat. Pada kasus yang seperti ini, peneliti itu bisa saja menentukan secara sebarang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip dia menentukan mana yang X dan mana yang Y. Oke. Selanjutnya variabel bebas dan variabel terikat ini bisa digambarkan ya dalam sebuah grafik namanya diagram pencar atau scatter plot, diagram pencar. Jadi variabel X itu diplot, ditaruh pada sumbu X pada garis yang horizontal dan sumbu Y pada variabel yang terikat yaitu garis yang vertikal. Jadi diagram pencar itu adalah sebuah grafik dari pasangan X, Y ya, itu berupa angka yang terdiri antara variabel bebas dan variabel terikat X dan Y. Di sini kita melihat sebuah contoh
sebuah perusahaan penyewaan mobil, dia mencantumkan bahwa ada perusahaan ya, ada beberapa perusahaan, ada 6 di sini yang memberikan jasa sewa mobil. Jadi ini jumlah mobilnya dalam 10.000, jadi ini 63.000, 29.000 pada satu tahun penyewaan mobil, dan juga pemasukan dalam billions atau miliar ya, 7 miliar dan selanjutnya ya, ada nilai-nilai di sini. Dan sekarang kita mau menggambar scatter plots. Jadi kita menentukan dulu mana X dan mana Y. Tentunya kalau di sini kita melihat bahwa cars itu adalah X dan pemasukan revenue itu adalah yang Y. Kita hanya menggambar saja sumbu X dan sumbu Y. Jangan lupa di dalam menggambar grafik, kita sudah belajar di materi penyajian data bahwa penggambaran grafik itu selalu harus dengan skala yang sama. Tidak apa-apa jika Anda menggunakan skala yang berbeda pada horizontal dan vertikal, tetapi penambahannya harus sama. Dan juga tidak perlu Anda memulai dari nol. Anda bisa melakukan suatu lompatan, dan lompatan itu menggunakan skala interval penambahan yang sama, baik dia horizontal dan dia vertikal. Dianjurkan itu Anda memilih angka yang lebih dekat dengan data yang diketahui supaya gampang untuk melakukan plot titik-titik. Oke, kita mencocokkan, yaitu misalkan 63,0 pada 7 miliar ya. Jadi kita punya angka tadi 63 di sini ya. Itu pemasukannya itu nanti dapatnya 7 miliar. Jadi ini pemetaan yang sederhana saja. Tetapi nanti akan penting melihat pola dari titik-titik ini pada materi selanjutnya. Oke, jadi ini hanya gampang saja kita menggambar, kita tentukan mana X dan mana Y, kemudian kita plot. Hati-hati harus diberi keterangan dan juga satuannya. Selanjutnya kita berpindah ke dalam topik koefisien korelasi. Seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa seorang peneliti yang mengukur seberapa kuat hubungan linearitas di antara dua variabel, dia akan menggunakan yang namanya koefisien korelasi. Nah, ada beberapa tipe koefisien korelasi. Yang satu yang paling dikenal yaitu koefisien korelasi product moment dari Pearson. Jadi ini nama orang. Product moment itu artinya seperti berpasangan ya, X dan Y. Kita lihat koefisien korelasi itu dia menghitung nilai dari data pada sampel. Dia mengukur akan kekuatan dan juga arah. Jadi ada 2 poin di sini, yaitu kekuatan dan arah dari hubungan yang linear. Di antara dua variabel kuantitatif. Nah, simbol dari koefisien korelasi adalah R jika pada sampel dan rho jika pada populasi. Interval atau jangkauan dari koefisien korelasi itu dari -1 sampai 1 nilainya. Jadi nilainya hanya di antara -1 sampai 1. Jika ada hubungan yang positif linear di antara dua variabel, maka nilai R itu akan dekat ke 1. Jika dia hubungannya linear dan kuat secara negatif, maka nilai R itu akan dekat ke -1. Anda ingat kembali ya, hubungan positif itu artinya naik bersama-sama atau turun bersama-sama, lalu negatif itu hubungan berkebalikan, satu naik maka yang satu turun, yang satu turun variabel yang satu akan naik. Jadi sekarang itu sudah dikorespondensikan dengan angka. Jika dia strong positive linear relationship, maka dia akan dekat ke +1, sedangkan kalau dia strong negative linear relationship, maka dia akan dekat ke -1. Lalu bagaimana dengan angka 0?
Angka 0 itu menandakan bahwa tidak ada hubungan linear antara dua variabel tersebut, atau bisa dikatakan juga ada hubungan yang lemah, ya, hubungan yang lemah. Nanti kita akan mempelajari bagaimana mengukur seberapa dia kuat, seberapa dia lemah, apakah dia signifikan atau tidak. Sebelum kita ke situ, mari kita melihat dulu rumus koefisien korelasi dari Pearson. Jadi R yaitu pada sampel sama dengan N dikali sigma XY. XY itu berarti kita mengkalikan X dan Y, lalu kita jumlahkan, dikurangi jumlah dari X dikali jumlah dari Y, dibagi akar dari kuadrat dari X lalu dijumlah, dikali N, dikurangi dari jumlah dari X lalu dikuadratkan, dikali dari Y sekarang, yaitu kuadrat dari Y dijumlah dikali dengan N, lalu dikurangi nilai Y dikuadratkan, nilai Y yang dijumlah lalu dikuadratkan. Oke. Lalu N itu apa? N adalah jumlah data berpasangan. Jumlah data berpasangan. Oke, di sini ada beberapa gambar untuk nilai R. Yaitu kalau R-nya 0,5 begini ya, R 0,9, R1 maka dia akan sangat menggambar garis lurus. R negatif ya, ini kalian pernah belajar di persamaan garis lurus, seperti gradien yang positif lalu gradien yang negatif, ada hubungannya. Oke, lalu asumsi di dalam koefisien korelasi yaitu sampelnya itu diambil secara acak, lalu datanya itu yang berpasangan XY itu dia mendekati membentuk garis lurus. Oke. Lalu datanya itu dalam bentuk data interval atau data rasio pada jenis data. Lalu variabel kedua-duanya itu berdistribusi normal. Artinya begini, jika kita memasukkan nilai-nilai X atau kita memperhatikan nilai X yang sudah ada di soal, maka distribusi Y atau nilai Y itu akan berdistribusi normal. Sedangkan berlaku sebaliknya juga jika kita memberikan nilai Y kepada persamaan atau kita memperhatikan nilai Y pada soal, maka nilai X yang akan berdistribusi normal. Jadi kita berikan X, Y berdistribusi normal. Kita ambil nilai Y, maka X itu berdistribusi normal. Jadi kita cek sesuai dengan soal yang ada. Oke, mari kita mengerjakan soal yang perusahaan tadi tentang jasa sewa mobil. Jadi ada N-nya ada 6 ya, karena data berpasangan, N-nya 6, lalu ini nilai XY. Kita hitung apa saja yang mau dihitung pada rumusnya, yaitu ada perkalian XY, lalu ada jumlah dari X, jumlah dari Y, jumlah dari X square, jumlah dari Y square ya. Oke, kita hitung XY, jadi kita kalikan satu-satu. X square berarti kita kuadratkan 63 kuadrat dan selanjutnya. Lalu Y square berarti 7 kuadrat, 3,9 kuadrat dan selanjutnya. Nanti kita dapatkan seperti ini. Selanjutnya kita kalikan ya. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya, lalu kita tinggal input dalam rumus. Lalu kita hitung dan mendapatkan nilai korelasi, yaitu seperti pada soal ini 0,982. Jadi dari angka ini kita bisa tahu 0,982 itu adalah menunjukkan hubungan yang kuat dan hubungannya positif. Selanjutnya, ketika kita sudah menghitung nilai koefisien korelasi, maka selanjutnya kita harus menghitung signifikansi dari koefisien korelasi tersebut. Apakah dia memang berhubungan secara signifikan, ataukah itu hanya terjadi sebagai suatu kebetulan saja. Maka kita perlu melakukan uji signifikansi
dari hubungan yang sudah ada pada kasus yang kita hadapi. Untuk melakukan uji signifikansi, maka kita harus menggunakan materi yang sudah kita pelajari selanjutnya, yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis di sini akan menggunakan uji T dengan rumus yang sudah diberikan. Oke. Jadi di sini kita melakukan penyataan dari hipotesisnya, yaitu hipotesis yang pertama atau H0, yaitu rho sama dengan 0. 0 ini hanya menyatakan bahwa tidak ada korelasi di antara variabel X dan Y, sedangkan rho tidak sama dengan 0 itu menandakan ada korelasi yang signifikan di antara variabel pada populasi. Jadi nilai 0 ini hanya sebagai suatu simbol bahwa kalau dia 0 maka memang tidak ada korelasi, sedangkan kalau H1 rho-nya tidak sama dengan 0 berarti ada korelasi yang signifikan. Lalu bagaimana dengan rumus yang akan kita hitung ya? Untuk uji T, rumusnya sebagai berikut, yaitu uji T yaitu R sama R akar dari N kurang 2 dibagi 1 kurang R kuadrat dengan derajat bebas untuk T tabel nanti yaitu N kurang 2. Jadi hipotesisnya seperti ini. Contohnya kita selesaikan kelanjutan dari car rental companies yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita temukan di situ bahwa nilai R yaitu 0,982, yaitu kita sudah hitung tadi 0,982. Lalu apakah itu signifikan? Nah, mari kita lanjutkan. Jadi di sini kita gunakan alfa 0,05. Kita tulis hipotesisnya seperti biasa, H0 rho sama dengan 0 dan H1 rho tidak sama dengan 0. Lalu derajat bebasnya itu 6 kurang 2 sama dengan 4. Derajat bebasnya 4. Dan karena ini tidak sama dengan, berarti nanti dia dua arah. Jadi 0,05 to tail derajat bebas 4. Kita pergi ke tabel. 0,05 derajat bebas 4 to tail. 0,05 to tail mana ya? 0,05 to tail derajat bebas 4. Jadi jawabannya adalah 2,776. Yaitu dia bernilai plus dan minus karena dua arah, dua sisi di kiri dan di kanan. Selanjutnya kita hitung nilai T hitungnya, yaitu dengan operasi matematik kita dapat 10,4. 10,4 nanti dapat di sebelah kanan ya. Lebih besar 10,4. Ini berarti wilayah kritis di sini mengandung T hitung, atau T hitung jatuh di wilayah kritis sehingga kita menolak H0. Yaitu kita menolak H0, yaitu H0 yang menyatakan tidak ada hubungan korelasi. Jadi kita tolak H0, kita terima H1 yang itu menyatakan bahwa terdapat korelasi yang secara signifikan pada kasus yang kita hadapi, yaitu tentang hubungan antara jumlah mobil yang disewa dan juga pemasukan tahunan dari perusahaan tersebut. Jadi materi uji hipotesis itu akan berlanjut dipakai seterusnya pada kasus-kasus selanjutnya, seperti pada masalah uji korelasi yang kita baru bahas kali ini. Demikian materi tentang korelasi. Selanjutnya kita akan berpindah kepada regresi di video yang selanjutnya.